Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya Allah melancarkan semua kegiatan kita, terutama kegiatan belajar. Coba di sini KM-nya. Silakan berdoa dulu. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, kepada negara apa kita ini? Indonesia. Cinta nggak sama Indonesia? Cinta. Sekarang kita nyanyi dulu Indonesia Raya. Berdiri semuanya, berdiri. Ayo berdiri. Siap. Indonesia
harta untuk kemerdekaan rakyat Indonesia. Indonesia ya. Nah, kemudian Bapak mau ngabsen kelas 4C. Yang nggak masuk siapa hari ini? Siapa? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 Oktober. Sekarang udah awal bulan ya. Siapa yang nggak masuk? Kami ada Pradi Pada, Rijal ada, Nia ada, semuanya ada. Yang nggak masuk tinggal siapa? Kaitan sama Putri. Nah, Naura yang ada Naura ya. Kemana Naura? Rama, Naura, Rama. Rama mana? Kenapa sakit? Nih, yang nggak masuk hari ini, yang nggak masuk hari ini. Yang nggak masuk hari ini kita doakan semoga selalu diberi kesehatan. Jadi semuanya ada kecuali Naura, Rama, Raihan ya, Putri, 4 orang ya. Nah, udah. Nah, biar semangat belajar kita tepuk semangat tahu? Tepuk semangat Bapak mah beda. Siap. Tepuk semangat. Siap. Kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna dan sikap toleransi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad, kisah hijrah Nabi Muhammad ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya. Coba sebutkan 2 kota suci di dunia apa aja? Makkah dan juga Madinah. Ya, Makkah dan juga Madinah. Nah, kemudian ada yang bertanya, Bapak, kenapa Nabi Muhammad? Bapak, oh, Nadia, mana Nadia? Ambil dulu. Ada yang bertanya, Bapak, kenapa Nabi Muhammad hijrahnya nggak ke Palestina? Kan Palestina lagi diserang sama Israel. Kasihan mereka itu. Nih, dengerin. Kenapa Nabi Muhammad tidak hijrah ke Palestina, malah hijrah ke Madinah? Yang pertama, hijrah ke Madinah itu atas perintah Allah. Jadi Nabi Muhammad langsung disuruh oleh Allah untuk hijrah berpindah tempat ke Madinah. Tahu hijrah? Arti hijrah tahu hijrah? Hijrah itu berpindah tempat dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Karena di Madinah Nabi Muhammad dijamin keamanannya, dijamin berdakwahnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa? Karena Palestina itu jauh, ya. Palestina sama Arab itu jauh. Kalau Madinah sama Makkah itu satu negara, tapi kalau Makkah sama Palestina itu beda negara. Ya. Nah, sekarang Bapak mau membagikan ini. Lihat, ada poster, ya.
Ini poster ketika, ini ilustrasi ya. Ilustrasi itu gambaran ketika Nabi Muhammad hijrah dengan Abu Bakar. Ya, setiap kelompok satu pegang. Hijrah. Ini kesana ini, ambil. Nah, sekarang perhatikan itu gambarnya ada apa aja. Ada unta, ada Abu Bakar, ada Nabi Muhammad. Ada apa lagi? Rumah, mana rumah? Ya rumah. Ada pohon kurma. Ingat tuh pohon kurma bukan pohon kelapa ya. Di sana, di sana, di sana, di sana. Kasih kursi, kasih kursi. Nah, dengerin. Sekarang pelajaran Bapak. Sekarang kalian tonton video ini, jangan ada yang ngobrol, ya, jangan ada yang yang bercanda, apalagi main kartu, nggak boleh. Sekarang kita perhatikan dulu video pembelajaran. Nah, dengerin, lihat. Datang ke Yatsrib. Seperti biasa. Sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yatsrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yatsrib. Seperti biasa, kita tinggal dulu ke Yatsrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di tanah sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, panen kita kali ini sangat berlimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap dua kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat Muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan biarkan Muhammad hijrah. Undang semua pemimpin Quraisy. Kita harus berjujur rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwa. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, bangsa kalian pasti akan menyerah. Apakah kau tidak melihat kekuatan mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan, namun tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian
muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1000 dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu sudah terbalik. Setelah peristiwa Darunadwa itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Siap, Tuan. Bagus. Malam ini kepunglah rumah Muhammad dan jangan biarkan dia lolos. Rencana Abu Jahal sangat rapi dan tersembunyi. Namun, Allah Maha mengetahui semuanya. Kemudian, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Allah berfirman, Wahai Rasulullah, janganlah kau tidur malam di atas tempat tidur yang biasa kau pakai. Sesungguhnya Allah menyuruh supaya kau berangkat hijrah ke Yaman. setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah bergegas menemui sahabatnya Abu Bakar. Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah ke Yasrib. Izinkan aku menemanimu ya Rasulullah. Atas izin Allah, Abu Bakar pun menyiapkan segala macam kebutuhan, dimulai dari unta tunggangan, pakaian, hingga makanan. Setelah semua persiapan selesai, Rasulullah pergi menemui Ali bin Abi Thalib. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Rasul kemudian meminta agar Ali tidur di atas kasurnya dan memakai selimut miliknya. Setelah keadaan membaik, Rasul meminta agar Ali menyusulnya ke Madinah. Sebelum malam tiba, Rasulullah diam-diam keluar dari kota Mekah. Ali menjalankan perintah Rasul dengan baik. Dia berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya di atas kasur milik Rasul. Aku melihat Muhammad masih tertidur. Kita tunggu gelap. Saat itulah kita akan beraksi. Mereka tidak menyadari jika yang berada di dalam rumah itu bukanlah Rasulullah. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, para pemuda itu menyerbu ke dalam dan mendobrak kamar Rasulullah. Dia bukan Muhammad. Cepat, pindah ke rumah. Mereka pun mencari Rasulullah ke seluruh penjuru rumah, dan ketika tidak menemukannya, mereka pun menghajar Ali dan memintanya buka mulut. Cepat katakan di mana Muhammad berada. Namun, Ali tidak sekalipun membuka mulutnya. Para pemuda itu pun semakin marah. Buat dia bicara, atau kita semua yang akan dilacak. Para pemuda itu takut akan hukuman yang mungkin saja diberikan oleh pemimpin Quraisy jika mereka gagal menjalankan perintah. Kabar tentang Rasulullah yang berhasil keluar dari kota Mekah pun segera tersebar. Seluruh prajurit dan kaum Quraisy berpencar untuk mencari Rasul. Telusuri semua jalanan menuju ke Madinah. Dia pasti berjauh. Yang lainnya, awasi keluarga Muhammad. Jangan biarkan mereka mengirim bantuan sekecil apapun. Pencarian atas Rasulullah pun dilakukan secara besar-besaran. Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar telah sampai di Gunung Sur. Mereka berdua sudah kelelahan setelah hampir sehari semalam berjalan. Ya Rasulullah, ada sebuah gua di sana. Aku akan memeriksa lebih dulu. Setelah memastikan gua itu aman, Abu Bakar pun mempersilahkan Rasul untuk masuk. Rasulullah bersembunyi di gua itu selama beberapa hari. Secara bergantian, orang-orang kepercayaan Rasul datang untuk membantu. Mereka adalah Abdullah, putra Abu Bakar, yang menyampaikan berita dari Mekah. 2. Asma, putri Abu Bakar yang membawakan makanan. 3. Amir bin Jubairah,
pembantu Abu Bakar yang menyamar sebagai penggembala kambing. Kambing-kambing milik Amir yang berjumlah sangat banyak meninggalkan jejak yang bertumpuk di atas tanah. Jejak itu menghapus semua jejak kaki milik putra-putri Abu Bakar. Ya Allah, lindungilah Rasulullah. Doa mereka semua di setiap waktu. Atas bantuan mereka, Rasulullah dan Abu Bakar dapat bersembunyi dengan aman dan cukup makan serta minum. Pada suatu hari, sekelompok orang Quraisy mulai mencari di sekitar Gunung Sur. Mereka melihat sebuah gua yang mencurigakan. Tidak, ada gua di atas tanah. Ayo kita periksa. Tapi di sekitar sini hanya ada jejak kambing milik Amir. Buat apa kita naik ke sana? Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka pun naik untuk memeriksa gua itu. Saat itulah Allah memerintahkan kepada laba-laba dan para burung untuk membuat sarang di depan gua. Dalam sekejap, mulut gua itu tertutup oleh sarang laba-laba. Semak-semak pun tumbuh dengan rapat dan di sela-selanya para burung membuat sarang. Lihatlah, gua ini tertutup semak lebar. Bahkan ada sarang laba-laba dan burung yang masih utuh. Tidak mungkin ada manusia yang masuk. Suara perdebatan para pemuda Quraisy itu terdengar jelas ke dalam gua. Abu Bakar merasa cemas. Seandainya salah seorang dari mereka pindah ke bawah, pastilah kita akan terlihat. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika ada dua orang yang pergi bersama, sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Perlindungan dari Allah tidak membutuhkan baju baja ataupun benteng yang kokoh. Cukup dengan sarang laba-laba dan burung di depan gua saja. Ayo, pergi dari sini. Para pemuda itu pun pergi dari gua karena merasa bahwa tidak mungkin ada yang bersembunyi di dalamnya tanpa merusak jaring laba-laba dan sarang burung yang ada di sana. Ketika kondisi sudah aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Mereka menempuh jalur yang belum pernah dilewati sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan, ada orang yang mengenali Abu Bakar dan bertanya, Siapakah yang bersamaku? Inilah sahabatku yang menunjukkan jalan untuk pergi ke Yasrib. "Sangka Rasulullah." Aku melihat seorang yang mirip di bawah sana. Itu pastilah Rasulullah yang dicari oleh suku Quraisy. Kata Sulkah, pemimpin dari suku Bani Mudlij. Dia memacu kudanya dan mengejar Rasulullah beserta Abu Bakar. Ya Rasulullah, ada yang mengejar kita. Sekarang kita akan tertangkap. Tanpa menengok ke belakang sama sekali, Rasul berdoa memohon perlindungan dari Allah. Kuda Sulkah tergelincir dan dia jatuh ke tanah. Dia pun bangkit dan kembali mengejar. Namun dia kembali terjatuh. Setelah 3 kali terjatuh, dia pun sadar dan meminta maaf kepada Rasul. Di tengah perjalanan, Rasulullah singgah selama 4 hari di Kuba, sebuah desa yang terletak di selatan Madinah. Rasul membangun masjid pertama, yaitu Masjid Kuba. Masjid ini dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, Rasul kembali bertemu dengan keluarganya. Ali berhasil keluar dari kota Mekah bersama keluarga Rasulullah. Rombongan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan mereka telah dinanti-nanti. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat hangat. Dalam beberapa waktu ke depan, Islam berkembang dengan pesat. Masjid berhasil didirikan dan kaum Ansar membantu kaum Muhajirin memulai kehidupan mereka di Madinah dengan baik. Alhamdulillah. Kami akan membawamu melihat banyak sekali kisah inspiratif yang
Udah nonton? Nah, sekarang ini kan udah dibagi kelompok ya. Nah, keluarkan buku PAI-nya, keluarin buku PAI. Karena itu aja. Sudah? Kalau sudah, dengerin Bapak. Coba kalian diskusi kerjasama dengan kelompoknya tentang apa itu hijrah, sama mengapa apa alasan Rasulullah hijrah. Sok cuma 2 soal. Coba kalian diskusi sama teman-teman, ya, ya sekelompok. Apa arti hijrah dan kenapa alasan Rasulullah hijrah? Apa alasannya? Apa penyebabnya Rasulullah hijrah? Kenapa berkah di Mekah? Kenapa? Ya. Arti hijrah sama alasan Rasulullah hijrah. Coba. Bapak kasih waktu 5 menit, ya. 5 menit. Hah? Arti hijrah dan alasan Rasulullah hijrah. Bapak kasih waktu 5 menit. Apa? Apa arti hijrah? Ya. Arti hijrah apa arti hijrah? Kedua, apa alasan Rasulullah hijrah? Coba diskusi sama temannya, jangan kakak. Yang kedua, alasan Rasulullah hijrah apa aja? Coba diskusi sama temannya, cari jawabannya di apa alasan Rasulullah hijrah? Yang nanya tanya aja ke temannya apa nomor soal 1, soal 2, nomor 2. Alasannya, alasan hijrah kenapa? Sudah? Punya 2 menit lagi. Apa arti hijrah? Hijrah itu apa? Alasannya apa hijrah itu ya? Coba. Nanti yang piket dulu ya.
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Udah. Apa alasannya Rasulullah hijrah? Kenapa nggak betah di Mekah? Emang di Mekah teh Nabi Muhammad itu diapain? Nah, itu alasannya. Kan tadi udah nonton tadi. Kenapa alasannya kok? Nggak tulis ke gimana kelompok kalian apa alasannya? Sudah? 1 menit lagi. Nanti tiap kelompok bacakan jawabannya. Kelompok menjawab pertanyaannya. Coba. Kelompok 1 mau nanya ke kelompok berapa contohnya? Kelompok 1 mau nanya ke kelompok 4 jawab soal nomor 2 atau nomor 1, nomor berapa? Ya, jelas. Nanti sekali awal. Ya, siap. Coba kelompok 1 mau nanya ke kelompok berapa? Betul. Ke kelompok berapa? Itu kelompok 1 itu. Ke kelompok berapa nanya? Apa? Soal nomor berapa? Nomor berapa? Soal nomor berapa? Nomor 2. Apa jawabannya? Nomor 2. Apa alasan Nabi Muhammad hijrah? Karena Nabi Muhammad selalu dikejar oleh kafir Quraisy untuk dibunuh. Itu jawabannya dari kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 2 mau nanya ke kelompok berapa? Apa? Nomor 1? Kelompok 3. Arti hijrah dari kata kelompok 3 berpindah tempat dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Ya. Kelompok 3 mau nanya ke kelompok berapa? Mau nanya ke kelompok berapa? Mau nanya ke kelompok 4. Soal nomor berapa? Apa? 2. Apa alasannya? Apa alasannya Nabi Muhammad hijrah?
kita bermain peran. Dengerin, siapa yang jadi Abu Bakar, siapa yang jadi Sayyidina Ali, siapa yang jadi Kafir Quraisy, siapa yang jadi Kafir Quraisy, siapa yang jadi Quraisy. Kalau yang jadi Nabi Muhammad juga boleh ya, boleh. Coba kelompok mana yang siap? Kelompok mana yang siap? Kelompok mana? Kelompok dua, coba. Kelompok dua. Siapa yang jadi Abu Bakar? Siapa yang jadi Kafir Quraisy? Tigaan. Siapa yang jadi Sayyidina Ali? Oh, sini. Ambil satu, dua, dan tiga. Pura-puranya pedang. Ini pura-puranya pedang ya, yang kayak tadi. Main aja, sini. Nanti jadi Kafir Quraisy. Sini, tigaan sini. Satu lagi. Satu lagi. Oke, kita satu. Nah, udah jangan apa. Jangan digurih. Itu biru. Yang mana aja, udah yang mana aja. Udah itu aja. Siap? Nah, siapa yang jadi Ali sini? Yang jadi Ali bin Abi Thalib pura-pura din. Apa? Nanti semua kelompok kebagian. Pilih siapa yang jadi bisa menjadi. Siap? Dari sana. Dengerin. Pura-puranya di belakang Rapasya Rapasya jadi Abu Bakar ya. Nah, pura-puranya di belakangnya ada Nabi Muhammad di depannya ada Nabi Muhammad yang mengikuti Abu Bakar. Yang di belakangnya Abu Bakar. Nanti orang ya, ini kalau jadi Kafir Quraisy ya. Gini. Ayo dulu Rasulullah ya gitu ya. Sama bapak diceritakan pakai suara. Suatu ketika Abu Bakar bersama Rasulullah datang kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyuruhnya tidur di tempat Rasulullah. Ya. Ketika malam tiba, Abu Bakar dan Nabi Muhammad pergi secara diam-diam keluar kota Mekah. Ketika Rasulullah keluar kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy datang ke rumah Nabi Muhammad untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun mereka kaget ketika yang didapatkan di tempat Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika dibuka, ternyata itu Ali bin Abi Thalib. Semuanya kaget. Mereka langsung mengejar Nabi Muhammad. Lari. Ketika Nabi Muhammad sudah pergi ke Madinah, Ali bin Abi Thalib mengikuti Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Orang-orang kafir Quraisy terus mengejar Nabi Muhammad sambil membawa pedang. Selesai, tepuk tangan.
jadi Ali bin Abi Thalib? Tidak. Kakak jadi orang kafir Quraisy ini dia. Aku bangga kamu sini. Nah, aku bapak dibacain lagi. Awas jangan ngalangin kamera. Siap. Pada suatu hari, pada suatu hari, Nabi Muhammad beserta Abu Bakar mau hijrah ke Madinah. Namun mereka menjumpai Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya di tempat tidur. Ketika Ali bin Abi Thalib sedang tidur, tiba-tiba datang orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun mereka kaget ketika dibuka adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka memukul Ali bin Abi Thalib untuk mengatakan di mana Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lari dengan Abu Bakar ke Madinah, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Awas kena kabel. Ketika Nabi Muhammad sudah hijrah, Ali bin Abi Thalib mengikuti Nabi Muhammad hijrah. Untuk kelompok 1 dan kelompok 4 minggu depan aja, karena sekarang tidak cukup waktunya. Bapak nanya. Tadi kata kelompok satu bermain perannya gimana? Bagus gak? Bagus gak? Kata kelompok 4 gimana? Kata kelompok 3? Semuanya sudah bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Tulis soal ini nih. Tulis soal mana ya? Tuh yang mau bapak di garis hitamin. Nah. Tulis ini yang 3 soal ini. Ya, berkelompok kita. Cepetan tulis dulu. Tulis dulu soalnya. Tulis dulu. Kaum apakah yang ikut hijrah dengan Nabi Muhammad? Apa nama kaum yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad? Siapakah yang menemani Nabi Muhammad ketika berhijrah? Tulis. Abu Bakar, Abi dan
ikut berhijrah dengan Nabi Muhammad? Kaum apakah yang ikut berhijrah dengan Nabi Muhammad? Kaum apakah yang ikut berhijrah dengan Nabi Muhammad? Nomor 2. Apa nama kaum yang menyambut Nabi Muhammad di Madinah? Nomor 2. Ya. Apa nama kaum yang menyambut Nabi Muhammad datang di Madinah? Apa nama kaum yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad di Madinah? Nomor 3. Siapakah yang menemani Nabi Muhammad berhijrah? Dah. Apa nama kaum yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad? Dah. Sudah ditulis? Ini aja 3 ya, 1, 2, 3 yang dihitemin. Kalau udah duduk yang rapi, di bawah dia jangan meja. Sudah. Nah, duduk yang rapi. Bapak mau lanjut lagi. Sudah? Dengerin Bapak. Kita tadi kepukulan. Tadi kita sudah menonton video, melihat poster, bermain peran, diskusi, ya. Coba Bapak, apa hikmah kita mempelajari tentang kisah hijrah Nabi Muhammad? Ya, apa? Ya. Apa hikmahnya, ada yang tahu? Dengerin. Hikmahnya, kita kalau tidak dihargai, kalau kita diinjak-injak, kalau kita hampir dibunuh, ya, di Madinah. Dengerin Bapak. Cepetan. Jangan dulu Bapak. Kemana? Duduk. Di belakang dulu. Dari belakang. Di belakang. Duduk. Di kursi duduknya. Jangan maju ke depan. Lihat ke temannya. Duduk. Dengerin. Baca dulu. Hikmahnya apa? Kita bisa tahu perjuangan Rasul. Kecil, dulu maju di sana kecil. Kecil. Dengar Bapak. Hikmahnya kita bisa belajar tentang perjuangan kisah Nabi Muhammad ketika hijrah. Ternyata perjuangannya itu luar biasa. Rela meninggalkan rumah, rela meninggalkan harta, meninggalkan keluarga demi berhijrah ke Madinah, demi menyebarkan agama Islam. Nih, mengapa agama Islam sekarang di dunia jadi besar? Kenapa? Karena berkat Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah dijaga keamanannya, didukung dakwahnya, ya. Banyak saudara-saudara yang masuk Islam. Beda sama di Mekah. Di Mekah itu Nabi Muhammad malah mau dibunuh, ya, dihina, dilempari kotoran unta, dilempari batu, sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah. Apa yang bisa diambil? Kita harus sabar. Coba Nabi Muhammad ketika
ketika di Mekah dilemparin batu, dilempar kotoran unta, ngebalas gak? Enggak. Marah enggak? Enggak. Nabi Muhammad malah cuma diam, tidak membalas dengan sabar. Makanya kalian juga kalau ada yang ingin apa harus mengikuti Nabi Muhammad. Ya, mengerti? Mengerti. Dah, kemarin. Terakhir, sebelum pelajaran ini dimulai, Bapak ingin memberikan penguatan, ya. Jadi apa hijrah itu? Hijrah itu berpindah tempat dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Dengerin, dah, dengerin. Lihat Bapak semuanya, lihat Bapak semuanya, lihat Bapak, lihat Bapak, lihat Bapak. Di bawah, jangan di meja, di bawah. Kamu kebiasaan juga di meja, di sini pamali. Lihat Bapak. Dengerin. Arti hijrah itu apa? Berpindah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Ya. Hijrahnya Nabi Muhammad kemana? Hijrahnya Nabi Muhammad kemana? Ke Madinah. Dengan siapa Nabi Muhammad berhijrah? Dengan Abu Bakar. Ya. Nah. Kenapa peristiwa hijrah menjadi simbol perubahan untuk menjadi diri yang lebih baik? Contohnya nih, hijrah itu bukan kayak Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, bukan. Hijrah itu banyak macam-macamnya. Dengerin, kayak kita dulu gak pernah sholat, ya, gak pernah sekolah, gak pernah ngaji. Tiba-tiba kita rajin sholat, rajin sekolah, rajin ngaji. Nah, itu namanya kita juga sudah berhijrah. Berhijrah itu bukan bepergian aja, bukan, tapi merubah diri menjadi lebih baik. Kemarin udah sekolah seminggu, nah nanti mah besok mah sekolah setahunan. Nah, berarti dia itu sudah namanya berhijrah menjadi diri yang lebih baik. Ya, mungkin segitu pelajaran dari Bapak hari ini, cukup sekian ya. Minggu depan kita akan ulangan harian tentang hijrah. Mengerti? Mengerti? Pahim tum? Pahim tum? Pahim tum, pahingan. Kasetron, wayahna. Ya. Minggu depan kita ketemu lagi, oke? Kita belajar lagi, kita ulangan harian. Di rumah ngapalin tentang hijrah. Ya. Ya. Yang belum nanti minggu depan kita bermain